Kalau kamu terpapar gadget lebih dari 8 jam sehari, ini video yang tepat untuk kamu. Halo Good Fellow, pada Good Talk kali ini, saya Rizky Lendel Prayogo akan membahas mengenai efek blue light terhadap kulit. Yes, you heard it right. Memang ada banyak kontroversi nih terkait blue light atau sinar biru. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat pada berbagai penyakit kulit. Tapi tidak sedikit juga penelitian yang menunjukkan bahwa ada loh efek bahaya yang mungkin ditimbulkan. Nah, bagi good fellow yang penasaran, yuk kita bahas mengenai blue light in dermatology. Oke, apa sih blue light itu? Nah, sebelum saya membahas mengenai blue light, saya perlu bahas sedikit mengenai gelombang elektromagnetik yang dulu pernah kita pelajari waktu SMA. Jadi gelombang elektromagnetik ini terdiri dari banyak gelombang. Jadi ada antara lain gelombang radio, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan juga sinar gamma. Nah, bagian yang dapat terlihat oleh manusia hanyalah sinar tampak yang memiliki panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer. Blue light atau yang biasa disebut high energy visible light memiliki panjang gelombang yang terpendek, yaitu 400 hingga 500 nanometer. Nah, udah jelas nih bahwa ada banyak penelitian menunjukkan bahwa sinar ultraviolet ini berbahaya memang bagi kulit. Tapi topik mengenai blue light lebih sedikit karena memang belum sepenuhnya diketahui. Ada 3 sumber utama blue light. Direct atau langsung, diffusion atau penyebaran, dan reflection atau pantulan. Nah, sumber langsung yang utama adalah dari sinar matahari. Walaupun ada sumber artifisial yang berasal dari berbagai teknologi. Jadi misalnya layar komputer, layar televisi, handphone maupun gadget lainnya. Untuk manfaatnya, jadi ada banyak penelitian yang memang sudah menunjukkan manfaat blue light di bidang dermatologi loh. Jadi ada jerawat, keratosis aktinik. Jadi keratosis aktinik ini merupakan suatu lesi prakanker kulit. Psoriasis, kemudian mikosis fungoides. Mikosis fungoides merupakan salah satu jenis kanker kulit, dermatitis atopik, dan juga kebotakan atau alopecia. Nah, perlu menjadi catatan bahwa sumber blue light yang digunakan pada penelitian-penelitian tersebut menggunakan alat khusus yang terstandar dengan durasi dan juga dosis yang terukur. Nah, penyinaran blue light dengan dosis dan panjang gelombang yang berbeda memang dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan radikal bebas. Nah, ketika radikal bebasnya menurun, maka respons inflamasi pun juga berkurang. Makanya penyakit-penyakit inflamatif, misalnya acne yang inflamatif gitu ya, atau dermatitis atopik menunjukkan perbaikan. Nah, blue light dengan panjang gelombang 453 nanometer terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel keratinosit atau sel kulit. Jadi ada penyakit tertentu namanya psoriasis, itu pertumbuhan sel kulitnya berlebihan. Sehingga dapat membaik juga dengan penyinaran blue light. Untuk bahayanya, jadi efek bahaya atau efek buruknya juga sudah mulai diteliti. Jadi blue light ini merangsang pembentukan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Efeknya apa sih ketika radikal bebas banyak di kulit? Efeknya DNA sel-sel kulit bisa rusak. Tampaknya sebagai premature aging atau penuaan dini. Bahaya blue light ini ternyata diperantarai oleh panjang gelombang yang berbeda-beda loh. Jadi misalnya blue light dengan panjang gelombang 415 nanometer itu dapat menyebabkan kerusakan DNA sel kulit atau keratinosit. Dan efeknya ini bergantung dosis. Jadi dosisnya makin besar, maka efeknya akan makin hebat juga. Ada penelitian lain, bagus penelitiannya. Jadi ingin menguji berbagai panjang gelombang blue light terhadap sel fibroblast. Jadi sel fibroblast ini sel yang mampu menghasilkan kolagen di kulit. Nah, pada panjang gelombang 410 dan 420 nanometer itu memang memberikan efek peningkatan radikal bebas yang dapat mengganggu fibroblast. Namun efek tersebut tidak didapatkan pada blue light dengan panjang gelombang yang lebih besar. Nah, good fellow pasti penasaran,
Perlu nggak sih sehari-hari kita memakai proteksi terhadap blue light? Jadi ada suatu penelitian yang menguji pancaran sinar biru atau blue light tadi dari 10 alat elektronik dan efeknya terhadap retina, jadi pada bagian mata. Ternyata dosis yang dihasilkan itu jauh lebih kecil dibandingkan dosis yang kita dapat dari pajanan sinar matahari dan dianggap tidak dapat menyebabkan kelainan mata. Nah, kalau kulit bagaimana? Jadi memang ada juga nih penelitian yang serupa yang membuktikan bahwa blue light yang dihasilkan dari layar elektronik dosisnya itu sangat kecil untuk menyebabkan kelainan kulit sehingga dianggap negligible. Berdasarkan penjelasan tadi nih, jadi sebenarnya proteksi terhadap blue light belum rutin untuk dianjurkan. Tapi misalnya saya di depan laptop komputer selama 12 jam sehari dan tetap khawatir gitu terjadi penuaan di dan ingin memakai proteksi terhadap blue light juga nggak perlu khawatir. Jadi Goodfellow bisa memakai physical sunscreen dengan kandungan titanium dioxide, zinc oxide maupun iron oxide. Kesimpulannya, jadi blue light dapat memberikan manfaat maupun bahaya bagi kulit manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa blue light dengan panjang gelombang yang lebih kecil memiliki efek buruk terhadap kulit manusia. Meskipun begitu, Goodfellow tidak perlu khawatir karena sebenarnya dosis yang dihasilkan oleh gadget nih tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan kulit maupun mata manusia. Jika Goodfellow ingin tetap terlindungi, bisa menggunakan physical sunscreen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. See you on Good Talk selanjutnya.